Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para siswa-siswa yang berbahagia, insyaallah pada hari ini adalah hari pertama kita belajar di mata pelajaran akidah akhlak. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini ananda semuanya bisa sehat dan bisa memperhatikan dengan seksama apa yang Ustadz sampaikan. Baik, pada materi awal ini, yaitu pada pelajaran 1 tentang kalimat thayyibah. Sebelum kita masuk pada materi, kita terlebih dahulu harus mengetahui tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah, Alhamdulillah dan Allahu Akbar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan arti kalimat thayyibah, Alhamdulillah dan Allahu Akbar dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan manfaat kalimat thayyibah, Alhamdulillah dan Allahu Akbar dengan baik dan benar. Yang ketiga atau yang keempat, peserta didik dapat melafalkan kalimat thayyibah, Alhamdulillah dan Allahu Akbar dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menuliskan kalimat thayyibah, Alhamdulillah dan Allahu Akbar dengan baik dan benar. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang arti kalimat thayyibah. Ya, pasti sebelumnya para ananda siswa-siswa semuanya pasti sudah mengetahui apa arti kalimat thayyibah tersebut. Karena pada kelas 4 juga sudah pernah dipelajari arti kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Kalimat thayyibah diucapkan untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mengucapkan kalimat thayyibah tersebut dinilai sebagai ibadah. Rasulullah SAW menyukai umatnya yang berkata baik. Seorang yang terbiasa berkata baik berarti menunjukkan ia mempunyai akhlak yang terpuji, atau disebut juga dengan akhlak mahmudah. Dan sebaliknya, seseorang yang terbiasa berbicara kotor dan suka memaki berarti menunjukkan ia mempunyai akhlak yang tercela, atau disebut juga dengan akhlak mazmumah. Sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW yang berbunyi, al-kalimatu at-thayyibatu shadaqatun, yang artinya kalimat thayyibah itu adalah sedekah. Selanjutnya kita masuk pada materi kalimat thayyibah. Pada kesempatan ini ada dua kalimat thayyibah yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah Alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah. Kalimat thayyibah yang kedua adalah Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kalimat thayyibah alhamdulillah. Kalimat thayyibah alhamdulillah merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Selain sebagai ungkapan rasa syukur, bacaan alhamdulillah juga berisi tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena berisi pujian, maka bacaan alhamdulillah disebut juga dengan bacaan tahmid. Waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah. Yang pertama, ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terhindar dari musibah. Yang ketiga, mendengarkan kabar gembira. Yang keempat, setelah selesai melakukan pekerjaan. Yang kelima, ketika selamat sampai tujuan. Dan yang terakhir, ketika wirid selesai sholat fardu. Itu adalah waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah. Selanjutnya, apa hikmah yang bisa kita dapatkan ketika kita terbiasa membaca kalimat thayyibah alhamdulillah? Hikmah yang pertama adalah dapat memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Yang kedua, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersikap rendah hati. Yang terakhir, terhindar dari sifat sombong. Selanjutnya, kita masuk pada kalimat thayyibah yang kedua, yaitu Allahu Akbar. Kalimat thayyibah Allahu Akbar merupakan kalimat yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti hanya Allah lah yang maha besar dan sifat ini tiada tertandingi oleh siapapun. Allahu Akbar disebut juga dengan bacaan takbir. Bacaan takbir adalah bacaan untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah menyatakan bahwa Allah Maha Besar. Selain Allah, tidak ada yang pantas memiliki sifat tersebut. Nah, jadi tadi sudah kita pelajari bahwa Allahu Akbar disebut juga dengan bacaan takbir. Nah, tadi alhamdulillah juga kita pelajari bahwa kalimat alhamdulillah disebut juga dengan bacaan tahmid, ya. Itu diingat baik-baik ya siswa-siswa yang berbahagia. Selanjutnya, selain melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kalimat thayyibah Allahu Akbar baik diucapkan dalam berbagai keadaan. Contohnya yang pertama, ketika mengumandangkan azan. Ketika mengumandangkan iqamah, ya pasti didahului oleh dengan takbir. Yang ketiga, menjalankan ibadah solat. Ya. Yang keempat, pada waktu zikir setelah selesai solat fardu. Dan seterusnya ketika mengumandangkan takbir di malam takbiran. Nah, yang berikutnya, teriakan di medan perang. Dan yang terakhir, melihat sesuatu yang luar biasa. Ya, baik. Hikmah ketika kita terbiasa mengucapkan kalimat takbir, apa yang bisa kita dapatkan? Yang pertama, hikmahnya adalah selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah terhindar dari sifat sombong. Baik, mungkin demikian yang bisa Ustadz sampaikan materi kalimat thayyibah pada kesempatan yang berbahagia ini. Untuk selanjutnya kita akan berlatih untuk melatih pemahaman para siswa-siswa sekalian. Ada 5 soal yang Ustadz akan berikan dan nantinya soal ini dikerjakan di rumah masing-masing dan ditulis di buku latihan akidah akhlak. Soal yang pertama adalah tuliskan kalimat thayyibah alhamdulillah lengkap dengan artinya. Yang kedua, sebutkan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah. Dan yang ketiga, jelaskan hikmah terbiasa membaca kalimat thayyibah alhamdulillah.
Dan yang keempat, tuliskan kalimat thayyibah Allahu Akbar lengkap dengan artinya. Dan yang terakhir adalah sebutkan bukti yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Mungkin demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup sama-sama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.